Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sadri dengan NIM F1G12035 dari program studi ilmu komputer FMIPA UHO. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengolahan citra digital. Nah, di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai citra, kemudian mengenai jenis-jenis citra, kemudian ada library dari pengolahan citra digital, dan juga pengolahan citra digital itu sendiri, yaitu ada grayscale, brightness, contrast. Oke, jadi langsung saya akan mulai. Kita masuk ke ini. Oke, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu citra. Nah, jadi citra itu adalah matriks yang menyusun suatu gambar. Di sini matriksnya itu matriks dua dimensi. Jadi misalkan ini matriks dari suatu gambar dengan panjang dengan dimensinya itu 4 kali 1 2 3 4 berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 4, dimensinya 8 kali 4. Nah, jadi untuk suatu gambar terbentuk itu akan tersusun oleh matriks-matriks ini. Misalnya sebagai contohnya yaitu ini. Nah, jadi tiap-tiap kotak-kotak yang ada di sini itu adalah satu pixel. Nah, tiap-tiap pixel ini merepresentasikan seperti misalnya satu warna ini, yang warna hitam yang ini itu merepresentasikan satu kolom dari suatu matriks ini. Nah, selanjutnya di tiap-tiap kolom itu berisi warna itu. Nah, untuk mengisi warnanya itu digunakan namanya angka kode binari di sini. Nah, bagaimana cara kerja dari kode binarinya itu akan saya jelaskan sedikit. Nah, jadi dalam satuan ukuran di dalam komputer itu ada yang namanya byte. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit, dan 1 bit di sini itu ibaratkan dengan satu kolom ini. Nah, jadi dalam 1 byte itu berisi 8 kolom. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, karena kode binari itu isinya adalah angka 0 dan 1. Kemudian cara perhitungannya yaitu untuk 1 itu dia akan seperti ini. 1. Tapi kalau 2, maka untuk perhitungannya adalah seperti ini. Jadi masing-masing angka ini akan mengisi satu kolom dari kiri ke arah kanan. Nah, berarti untuk 3 dia akan 1 1. Jadi posisi di sini 1, di sini posisinya 2. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi memenuhi angkanya untuk 3. Maka kalau untuk 4 itu akan 0 0 1. Ini akan mengisi angka 4. Dan untuk 5 berarti akan mengisi 1 0 1. Jadi di sini 4 ditambah 1 sama 5. Kemudian kalau untuk 6 maka di sini untuk 6 akan seperti ini. 0 1 1. Jadi di sini 4 0. Karena kosong di sini berarti tidak ada. Karena di sini 1, tadi ini 1 adalah 2, maka 4 ditambah 2 sama dengan 6. Seperti itu cara perhitungannya untuk kodean. Nah, jadi jika terisi semua, maka 255 akan terisi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, seperti ini akan terisinya untuk dalam 1 byte itu. Jika terisi sepenuh 8 kolom yang tersedia. Jadi 1 bit di sini akan mengisi satu kolom masing-masing. Jadi kalau 8 bit bisa mengisi 8 byte, jadi 1 byte. Oke. Jadi suatu citra yang menyusunnya ini akan memiliki angka di dalamnya. Tiap-tiap pixelnya bisa saja 255 maksimal, dan juga bisa saja 0. Nah, kemudian kita akan masuk ke di sini jenis-jenis citra. Kemudian untuk citra itu ada beberapa jenis. Yang pertama di sini ada citra berwarna, ada grayscale, dan juga ada black and white. Nah, citra berwarna
Di sini ada beberapa jenis, contohnya itu ada RGB, CMYK, dan RGBA. RGB di sini merepresentasikan untuk warnanya, yaitu red, green, and blue, warna penyusunnya. Kemudian di sini ada juga CMYK. Nah, CMYK ini merepresentasikan untuk C cyan, C di sini cyan, M magenta, Y-nya yellow, K-nya di sini memang tidak melambang, mungkin dari hurufnya agak sedikit lari, tapi sebenarnya ini melambangkan untuk black-nya. Nah, kemudian RGBA di sini adalah red, green, blue, dan A-nya di sini adalah alpha. Nah, RGB di sini ada CMYK. Nah, untuk CMYK ini biasanya digunakan untuk melakukan print. Jadi biasanya warna tinta printer itu terdiri dari cyan, magenta, dan yellow, dan juga black. Begitu juga dengan RGBA. Ini biasa digunakan untuk printer. Kenapa? Karena kalau RGB dalam matriks ketika 0 maka angkanya hitam. Untuk 0 maka warnanya hitam. Jika hal itu terjadi, maka ketika kita memprint di kertas putih, jika kode warnanya adalah 0, maka di situ yang akan keluar adalah warna hitam, bukannya tetap putih. Nah, berbeda dengan halnya dengan CMYK. CMYK di sini jika angkanya 0, angka di dalam matriksnya 0, maka di situ nilainya warnanya adalah putih. Begitu juga dengan A di sini yang RGBA, alpha. Alpha di sini untuk membantunya supaya ketika angkanya 0, di situ warnanya akan putih. Sementara untuk RGB yang biasanya dipakai untuk memang pengolahan citra di sini, angka 0 di sini akan menghasilkan warna hitam. Sementara untuk 255, angka paling tingginya itu akan menghasilkan warna putih. Oke. Citra berwarna itu dia terdiri dari 3 matriks. Seperti ini. Jadi di sini misalnya ada matriksnya 3 warna, karena kan dia tersusun dari 3 jenis matriks dari 3 warna berbeda yang menyusunnya. Oke. Nah, jadi di sini dia tersusun dari 3 jenis ini. Misalnya yang ini adalah red, ini green, dan ini blue. Jadi dia tersusun dari 3 matriks ini. Jadi masing-masing 3 matriks ini memiliki nilai masing-masing untuk masing-masing warna, yaitu untuk warna rednya, warna greennya, dan warna bluenya. Yang kemudian masing-masing warna ini di kolomnya akan menghasilkan satu citra yang sama, menghasilkan satu matriks di sini, satu matriks citra. Jadi warna red di sini akan ditambah dengan warna green dan juga warna blue-nya, menghasilkan satu kolom di sini, menghasilkan citra utamanya yang menyusun untuk dari citra berwarna atau RGB. Nah, kemudian di sini ada grayscale dan black and white. Grayscale itu adalah citra yang terdiri dari satu matriks saja. Dia hanya terdiri dari satu matriks. Grayscale. Misalnya ini adalah grayscale. Nah, matriks grayscale ini hanya memiliki satu matriks yang tersusun dari angka 0 sampai 255. Ini sebenarnya tergantung juga dari jenis dari jenis gambarnya juga, apakah dia ini 8 byte atau bagaimana. 8 byte per ininya, 1 byte per pixelnya, atau 16 byte. Jadi nilainya akan berbeda-beda tergantung besaran penyimpanan, bisa disebut seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada juga citra black and white. Mirip seperti grayscale, citra black and white di sini juga hanya memiliki satu jenis matriks saja. Tetapi bedanya dengan grayscale itu dia angkanya dalam satu kolom atau satu baris ini itu adalah 0 sampai 255. Tetapi kalau untuk grayscale, angka di dalamnya adalah 0 atau 1. Yang merepresentasikan untuk 0 adalah warna black-nya dan 1 untuk white-nya. Oke. Kemudian kita masuk untuk library pengolahan citra. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke.
library pengolahan citra. Nah, dalam pengolahan citra digital kita di sini menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini ada library Pil atau Pillow. Nah, dalam library Pil ini ada beberapa sintaks bantuan atau ya sintaks dalam library-nya. Yaitu di sini ada open, kemudian ada get pixel, kemudian ada save, show, dan size. Di sini ada size dan juga ada yang namanya put pixel. Oke, mungkin saya agak perjelas sedikit. Jadi untuk di pillow ini ada open, ada size, kemudian get pixel, kemudian di sini ada save dan show. Save, show, kemudian yang terakhir tadi yang temannya untuk get pixel, di sini ada put pixel. Oke, masing-masing dari sintaks ini berfungsi untuk membantu dari kita untuk melakukan pengolahan citra digital. Nah, Pil ini kita harus untuk Python itu harus kita install terlebih dahulu secara terpisah dari Python yang awalnya. Nah, di sini kita mulai dari sebentar dulu, kita mulai dulu dari library-nya. Oke, di sini citra kita kan tipe variabelnya citra. Kita membuka suatu file image di sini, kita open, kita membuka image-nya. Di sini kan kita sudah lakukan kita import modulnya. Nah, kita open di sini library open di sini berfungsi untuk membuka file gambarnya. Kemudian di sini ada size. Size di sini untuk kita menentukan dari ukuran ukuran dari matriks yang ada dalam gambar tersebut. Jadi di sini ada lebar dan juga ada tingginya. Selanjutnya di sini adalah get pixel. Nah, get pixel di sini kita gunakan untuk mengambil masing-masing dari kolom yang ada dalam matriks itu atau masing-masing pixel yang ada. Nah, jadi dia itu menggunakan satu koordinat x, y. Kan di suatu matriks itu kan ada baris dan juga ada kolomnya. Jadi itu x-nya adalah barisnya dan juga y-nya adalah kolomnya. Karena di sini kita menggunakan x, y karena kalau kita spesifik dia hanya akan mengambil satu pixel saja. Misalnya kita hanya fokus untuk mengambil di sini 2,2, maka yang dia akan panggil di programnya hanya 2,2, tetapi kita di sini juga kadang ingin mengambil keseluruhan dari pixelnya. Nah, selanjutnya di sini adalah save. Save di sini berfungsi kita untuk menyimpan hasil apa yang kita sudah lakukan perubahan kepada citra yang kita atau kepada gambar yang kita sudah lakukan tadi pada program ini. Kemudian show ini berfungsi untuk menampilkan gambarnya. Tapi entah kenapa di Visual Studio Code citra.show ini tidak bisa menampilkan. Oke, selanjutnya di sini ada juga untuk put pixel. Put pixel keterbalikan dari get pixel tadi, ini berfungsi untuk kita menaruh warna yang kita inginkan pada pixel tertentu. Seperti kita lihat di sini ada koordinat dari pixelnya yaitu x, y. Kemudian di sini ada warna yang ingin kita taruh itu jumlah warnanya. Karena kan di sini yang ingin kita lakukan di sini untuk awal-awal adalah untuk RGB. Maka di situ ada 3 jenis warna, ada 3 nilai warna yang harus kita isi, yaitu ada rednya, green, dan juga blue. Jadi kita tinggal mengisi warnanya di sini. Oke. Mungkin saya akan jelaskan lagi di sini untuk contoh program dari citra digital. Di sini tujuan utamanya yaitu untuk menampilkan nilai angka dari suatu gambar yang kita akan ambil. Nah, jadi di sini pada line pertama ada from Pil. Pil ini adalah library-nya atau modulnya yang akan kita gunakan, yang akan membantu kita untuk melakukan pengolahan citra. Kita import untuk image. Jadi di Pil ini sudah ada bantuan untuk melakukan import image untuk kita mengolah image. Nah, jadi di sini kita buat sebuah variabel yaitu citra, di mana
untuk citra ini adalah kita akan mengambil suatu gambar dengan cara menggunakan image.open. Jadi kita membuka file itu, dan di sini dalam kurung ini kita mengisinya dengan directory dari file tersebut. Jadi itu dalam file kita bisa kotak citra ini, bisa kita langsung tekan bagian atasnya, tinggal copy paste, kemudian nama ininya kita masukkan, dan juga ini di sini awalnya jika kita copy paste itu adalah backslash, tapi harus kita menggunakan slash biasa. Oke, nah dan juga di sini tipe filenya, tipe data filenya di sini adalah JPEG. Kemudian di sini kita menggunakan size, citra.size. Jadi kita menentukan seberapa lebar dan juga tinggi dari citra tersebut atau dari gambar tersebut. Kita menggunakan bantuan property size yang ada di modul pil. Kemudian di sini kita akan memprint seberapa tinggi dan juga seberapa lebar citra tersebut. Selanjutnya di sini karena ini gambarnya merupakan suatu citra yang berwarna atau RGB, maka di sini isinya adalah kita buat dulu matriksnya, yaitu matriks R, matriks G, dan juga matriks B. Ini kita buat matriksnya. Kemudian untuk kita menampilkan masing-masing dari Kemudian untuk kita menampilkan masing-masing nilai dari pixel-pixel yang ada dalam gambar tersebut, maka kita lakukan perulangan di sini, di mana syaratnya itu for. Kita lakukan for x. For x ini hanya sebuah variabel. Nah, dalam jarak in range lebarnya. Jadi dalam jarak lebarnya di sini kita membuat lagi sebuah matriks. Di sini itu matriks R, matriks G, matriks B. Di sini matriks R di sini untuk red-nya, kemudian matriks G ini untuk green-nya, kemudian matriks B ini untuk blue-nya. Nah, karena ini adalah matriks 2 dimensi, maka di sini juga kita lakukan lagi perulangan bersarang atau for inside for. Nah, di sini kemudian kita lakukan lagi perulangannya for Y, karena tadi sudah kita gunakan lebarnya, kemudian sekarang tingginya. Jadi secara logikanya jalannya akan seperti ini. Ketika dia sudah mengambil yang sini, kemudian dia akan mengambil yang ini. Sebentar, harusnya kalau perulangannya seperti ini, maka dia akan mengambil dari sini kemudian ke bawah sampai ke sini. Setelah itu dia pindah ke lebar yang sebelahnya, yang sebelah kanannya. Secara terus berulang sampai habis selesai ke kolom terakhir. Nah, di sini kita menggunakan tinggi sebagai batasan variabelnya. Kemudian di sini karena kita memiliki 3 warna, yaitu RGB, red, green, and blue, jadi kita sini mengaturnya variabelnya yaitu red, green, and blue. Kemudian di sini kita menggunakan bantuan dari pil, yaitu get pixel, untuk kita mengambil masing-masing pixel atau masing-masing dari kolom dan juga baris di dalam matriks yang sudah ada tadi di variabel citra yang sudah kita atur tadi dengan koordinatnya x, y. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, di sini kenapa x, y? Karena jika kita menentukannya secara langsung seperti 1,1 di sini atau 1,2, maka pixel yang akan terambil hanya pada koordinat itu saja. Tetapi jika kita menggunakan x, y, maka di sini akan terjadi perulangan untuk sampai ke yang terakhir, sehingga terambil seluruhnya. Kemudian di sini baris R kita append. Append di sini adalah metode yang disediakan oleh Python. Kita append dengan nilai R-nya tadi yang sudah kita get pixelkan. Kemudian di sini ada G juga untuk warna birunya, warna hijaunya, dan B-nya untuk warna birunya atau blue. Dalam perulangan ini dilakukan terus berulang sampai selesai satu baris yang tinggi ini. Seperti ini selesai, baru dia pindah ke sini lagi. Nah, setelah di append, kemudian nilai yang sudah diambil dari sini itu dimasukkan ke dalam matriks R tadi. Jadi baris R tadi, matriks baris R diisi pixelnya, misalnya di sini adalah 1,1.
maka diisi dengan nilai R yang sudah diambil oleh getPixel. Kemudian setelah itu begitu juga dengan nilai G di append dari nilai ini di dalam baris G itu diisi dari nilai G yang sudah terambil dari pixel yang tadi. Kemudian di sini ada juga baris B. Baris B di append atau diisi dengan nilai B yang diambil dari getPixel tadi ini. Setelah itu, masing-masing nilai yang sudah ada di sini, RGB-nya ini, kemudian diisi ke dalam matriks R. Kemudian ke dalam isi matriks yang sudah kita buat tadi di awal tadi, yang sebelum kita lakukan perulangan. Di sini ada matriks R, kita append, kita isi ke dalam baris R. Baris R kita isi ke dalam matriks R. Begitu juga dengan matriks G, kita isi dengan baris G tadi yang sudah diambil dari sini. Kemudian matriks B juga kita isi ke dalam baris B. Jadi cara kerjanya diambil masing-masing. Jadi diambil masing-masing pixel di sini, tiap-tiap pixel dipindahkan ke dalam matriks R 255 di sini. Kemudian di situ juga yang G di situ juga diambil. Misalnya di sini adalah 255 juga. Di sini juga 255, maka masing-masing ini diambil. Kemudian tiap-tiap baris ini yang sudah diambil, jadi dia terisinya secara barisnya. Karena di sini dari tinggi dulu, maka dia terisinya seperti ini. 255, 255, kemudian 255. Nah, masing-masing dari ketika sudah terisi ini, maka barisnya itu akan dimasukkan ke dalam matriks R, matriks utamanya yang besarnya. Kemudian ini dilakukan secara berulang-ulang, for-nya ini perulangan yang dilakukan hingga semua pixel yang ada pada gambar sudah terambil dan sudah terisi ke dalam matriks utamanya. Nah, itu dilakukan berulang. Kemudian di sini untuk menampilkan isi dari pixel-pixelnya tadi itu angka-angka yang kita ambil, maka di sini kita lakukan print matriks red. Di sini hanya teks biasa, print matriks red. Di sini hanya teks biasa. Kemudian di sini di sini ada for row in matrix. Jadi dilakukan lagi perulangan untuk kita mengeluarkan matriks yang sudah kita isi tadi, yang sudah kita ambil dari pixel-pixel yang ada dalam gambar yang kita import tadi, yang kita sudah ambil. Jadi dilakukan perulangan dengan for row. Jadi ini for row, ini variabel dalam matriks R tadi, matriks R-nya ditampilkan row-nya. Jadi row ini hanya sebagai variabel untuk masing-masing pixelnya. Jadi pixel per pixel per pixel. Nah, begitu juga dengan matriks green. Di sini kita print matriks green, kemudian akan ditampilkan perulangan ini, yaitu perulangan row. Kita panggil masing-masing barisnya. Kemudian kita keluarkan, kita print row-nya. Begitu juga dengan matriks untuk blue-nya. Di sini kita print matriks blue. Kemudian kita keluarkan dulu tadi untuk judulnya matriks blue. Kemudian di sini ada perulangan for row, jadi kita panggil barisnya dalam matriks B, matriks blue yang sudah kita isi tadi, dan kita print, kita keluarkan, kita tampilkan. Nah, hasil dari ini kita simpan menggunakan citra.save. Ini akan menyimpan perubahan yang kita lakukan pada program ini. Jadi di sini kita melakukan penyimpanan ke file yang berbeda. Di sini saya menggunakan file gambar kecil 02.jpg. Awalnya tadi ini nama filenya adalah kotak citra.jpg. Jadi di sini berbeda. Kemudian di sini kita menggunakan citra show. Walau saya bingung entah kenapa di Visual Studio Code tidak tampil. Jadi kita running di sini programnya. Oke, dia running proses. Sedikit lambat ya, maaf. Oke. Sudah tampil. Nah, jadi di sini matriksnya ada lebarnya 6, tingginya 10. Jadi di sini dimensinya 6 kali 10 dimensi dari matriksnya. Mungkin saya tunjukkan dulu gambarnya kotak kecil di sini.
untuk memberikan gambarannya, karena ini agak berat juga memang kalau kita makanya saya di sini menggunakan gambarnya ukurannya kecil. Bisa mungkin terlihat di sini kalau ini file JPG dimensinya 6:10, ukurannya 667 byte, bisa sampai megabyte ya, terlalu besar. Nah, ini dia terlihat gambarnya itu warna hitam. Oke, jadi ini full hitam, jadi makanya di sini nilai dari matriksnya adalah 0 0 0 0 0 semua, karena jika semuanya 0 maka di situ dari matriksnya akan menampilkan warna hitam. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua untuk yang put pixelnya. Nah, di sini masih menggunakan hal yang sama, tapi bedanya di sini kita akan melakukan put pixel. Jadi kita akan menaruh angka ke dalam matriksnya ini. Jadi yang awalnya matriksnya itu misalnya isinya 255, ini kita akan merubah isinya, misalnya kita merubah menjadi 200, kita akan melakukan perubahan itu. Nah, di sini untuk pemrogramannya kita masih menggunakan library pil. Jadi di sini menggunakan from library pil atau variabel modul pil, kita import untuk image dari modul image-nya yang ada di dalam pil. Kemudian di sini kita menggunakan variabel lagi citra, kita gunakan lagi modul image, tadi kita open, kita membuka filenya. Di sini ini kita mengambil directory filenya tadi itu, kita masih menggunakan file yang sama, kotak citra. Tadi kotak citra kan warnanya di sini hitam. Nah, jadi kita masih menggunakan file yang sama itu. Kemudian di sini kita masih menggunakan juga untuk kita melihat size-nya, size dari kotak citra tadi ini, citra yang kita sudah panggil. Kemudian kita akan mengeluarkan di sini, jadi ini variabelnya ada lebar dan tinggi untuk size dari citra tadi. Kemudian kita akan mengeluarkan lebar dan tinggi dari citra itu. Di sini ada lebar. Kemudian jadi di sini kita print lebar, ini sebuah teks ya, variabel teks. Kemudian di sini adalah variabel yang tadi yang kita panggil untuk citra size lebarnya. Kemudian juga tinggi, kita panggil variabel tinggi tadi. Oh, ada sedikit saya tertekan tadi. Oke, kemudian karena ini masih menggunakan citra yang berwarna RGB, maka di sini juga kita membuat matriksnya, matriks RGB-nya. Jadi di sini ada matriks R, matriks G untuk green, dan juga matriks B untuk blue. Kemudian karena kita akan menaruh pixel, sama seperti tadi sebenarnya kita untuk mengambil pixel, kita untuk menaruh pixel juga kita harus menentukan di mana. Bisa saja seperti ini, kita kalau seperti ini maka di sini kita akan menaruh, kita akan mengatur semuanya untuk posisinya warnanya seperti ini. Jadi untuk ini kan posisi ini red, green, and blue, maka untuk rednya nanti akan 100 semua, akan 200 semua. Kemudian untuk greennya akan 100 semua, dan bluenya akan 100 semua juga. Jadi dilakukan perulangan, karena kita untuk mengeceknya di mana itu, jadi kita lakukan perulangan sama seperti tadi. Kita lakukan for, di sini for x variabelnya, jadi ini hanya variabel bebas sebenarnya, bisa huruf lain seperti A, B, C. Jadi hanya untuk supaya perulangannya bisa terjadi dalam jangkauan in range. Di sini kita menggunakan jangkauan lebar. Entah kenapa kalau di sini dia itu tidak bisa kita menggunakan untuk awalnya itu tinggi baru lebar, dia harus lebar dulu baru tinggi. Oke, jadi di sini kita kemudian membuat matriks baru lagi untuk tiap-tiap barisnya, karena kan matriks 2 dimensi itu terdiri dari beberapa baris seperti ini ya, terdiri dari beberapa baris. Jadi untuk itu maka tiap-tiap barisnya ini kita buatkan matriks tersendiri untuk kita mengambil pixelnya. Jadi untuk matriks R-nya tadi kita buat juga untuk tiap-tiap barisnya, baris R yang akan terisi matriksnya. Kemudian sini juga baris G, baris, dan juga untuk B-nya atau blue. Nah, kemudian kita lakukan perulangan lagi. Di sini perulangannya tadi kan lebar, jadi dia itu barisnya akan seperti ini. Kemudian dia akan dilakukan lagi perulangan.
untuk yang dalam batasan tinggi, Fourier in range yang tinggi. Nah, di sini dia kita melakukan put pixel. Jadi kita panggil tadi variabel gambar yang kita sudah tentukan tadi di awal, yaitu citra. Kita lakukan put pixel. Nah, ini adalah koordinatnya di mana akan kita melakukan put pixel itu. Kita bisa saja mengaturnya untuk berada di posisi 4,5 atau, dan kita akan merubah isinya. Di sini ada 200, ada 100, mungkin rubah jadi 10 dan 100. Nah, setelah kita mengatur variabel untuk kita melakukan pengisi, jadi nanti di R-nya di sini akan terisi 200. Nah, kemudian di sini ini kan R G G-nya di sini akan terisi oleh angka 10. Maka di sini akan terisi 10, juga 10, juga 10. Akan terisi seperti itu. Begitu juga dengan B-nya, sesuai dengan angka yang kita sudah masukkan tadi di sini. Nah, kemudian kita panggil lagi tadi RGB secara kita get pixel supaya warnanya tadi bisa tadi kan kita ingin menaruh, maka kita panggil lagi di situ. Nah, jadi ketika masing-masing ini baris ini kita isi dengan nilai R yang sudah kita ambil dari get pixel yang sudah kita rubah tadi. Kemudian di sini baris G kita isi dengan nilai G untuk baris yang sudah kita ambil tadi di sini di get pixel tadi. Begitu juga dengan nilai B-nya di sini. Kita mengisi dari matriks garis B. Selanjutnya, masing-masing ketika sudah diisi keseluruhan nilai ini, maka tiap-tiap barisnya ini akan diisi ke dalam matriks R. Matriks R-nya di sini akan kita isi. Kemudian begitu juga dengan baris G. Ini baris G kita akan isi matriks G. Kemudian di sini ada baris B akan mengisi matriks B. Oke. Selanjutnya di sini ada untuk kita akan menampilkan perubahan yang sudah terjadi pada matriks yang awalnya tadi itu. Tadi kan kita sudah ketahui karena ketika kita lakukan perubahan kepada matriksnya, isi dari matriksnya adalah isi 0 semua karena memang gambarnya itu berwarna hitam. Jadi di situ terisi matriks rednya ada 0 semua, itu juga matriks greennya matriks green isinya juga 0 semua, matriks blue juga 0 semua. Jadi kita akan panggil isi dari matriksnya jadi matriks R, green dan blue nya. Jadi kita print judulnya itu matriks red. Kemudian kita lakukan perulangan untuk memanggil tiap-tiap barisnya. Jadi sini perulangannya for untuk tiap-tiap baris dalam matriks R itu, maka kita memprint baris itu. Kemudian untuk kita lakukan lagi, kita print, kita tampilkan matriks green, ini hanya teks biasa, matriks green. Kemudian kita lakukan perulangan untuk for tiap-tiap baris di dalam matriks green, maka kita print baris itu, variabel baris tadi. Begitu juga dengan print, di sini kita print lagi untuk teksnya yaitu matriks blue for untuk baris dalam matriks biru. Kemudian kita akan memprint variabel row tadi, barisnya tadi itu. Nah, kemudian hasil perubahannya tadi, ini kan awalnya kan hitam. Hasil perubahannya tadi kita akan menyimpannya ke dalam file gambar kecil 03. Jadi di sini kita lakukan citra, variabel citra tadi yang kita untuk gambarnya kita save direktorinya di D semester 4 pengolahan citra digital gambar, kemudian gambar kecil 03.jpg, kemudian kita citra show, kita jalankan di sini. Maka oke, di sini masih dijalankan. Nah, di sini terlihat untuk matriks red-nya itu sudah bernilai 200 sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi, 200. Kemudian matriks green-nya ini sudah bernilai 10 dan matriks blue-nya bernilai 100. Jadi yang awalnya nilainya 0, ketika kita lakukan put pixel untuk melakukan penambahan pengisian, maka di sini akan berubah. Jadi sesuai dengan nilai yang kita isi tadi. Nah, kalau untuk kita melihat hasilnya tadi, ini kan kita save, kita menggunakan citra.save ke gambar kecil 03.jpg. Di directory sini ada gambar kecil 3.
ini kan tadi kotak citra adalah gambar awal tadi warna hitam. Tunggu, dia belum terbuka atau saya tutup dulu kali ya. Oh, ini dia. Oke, karena memang pixelnya kecil, maka di sini, nah di sini terjadi perubahan warnanya yang awalnya tadi hitam, jadi bisa kita kiri kanan kan seperti ini. Terus kita lakukan untuk kita bandingkan. Oke. Nah, di sini terlihat perbandingannya, warnanya sudah berubah. Yang awalnya hitam, ketika untuk pixel kita merubah nilai dalam matriksnya itu, maka berubahlah warnanya. Begitu juga kalau misalnya kita rubah nilainya untuk hanya red saja 255, karena 255 itu adalah batas maksimal nilai untuk satu baris dan kolomnya. Jadi seperti ini misalnya kita jalankan, biarkan dia berproses. Nah, oke, di sini terlihat hanya matriks red yang berisi angka nilai 255, sementara matriks green dan matriks blue di sini 0. Maka harusnya gambar yang dihasilkan itu akan berwarna merah. Tapi terlihat di sini belum terjadi perubahan karena belum di refresh. Oleh sebab itu kita buka ulang. Nah, di sini sudah terlihat gambarnya berubah jadi warna merah. Jika kita open sekarang, nah sekarang warnanya pure merah karena nilai yang ada di dalam matriks red, green, and blue itu hanya warna rednya saja yang berwarna. Nah, tetapi tadi kan sempat disebutkan juga bahwa jika nilainya 255 semua, maka warnanya akan berwarna putih. Maka kita coba ubah warna dari pixel itu jadi 255 semua. Maka warna yang akan dihasilkan harusnya berwarna putih semua. Nah, ini sudah terjadi perubahan, yaitu warnanya jadi nilai dalam matriksnya 255 semua. Kemudian maka warnanya dalam untuk file gambar kecil 3 tadi, nah sudah berubah jadi warna putih. Sesuai dengan teori yang tadi di awal, 0 itu akan menghasilkan hitam, dan jika 255 keseluruhan dari warna red, green, dan blue, maka di sini akan menghasilkan warna putih. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke, di sini ada grayscale, citra grayscale. Oke. Jadi untuk grayscale itu adalah salah satu jenis citra juga yang seperti tadi sempat disebutkan. Untuk ini kan dia ada grayscale dan black and white juga. Nah, kalau grayscale itu dia bedanya dengan matriks dengan citra berwarna tadi, itu kan dia hanya satu jenis matriks saja, tidak seperti tadi yang terbagi jadi 3 matriks. Jadi dia itu untuk grayscale di dalam TIL itu sudah ditentukan dalam library itu dia sudah ditentukan untuk grayscale itu dia tipenya adalah L. Jadi di sini, oh ya, di sini juga ada tambahan sedikit, modul matplotlib.pilot SPLT. Ini adalah salah satu library juga yang harus kita down install terlebih dahulu. Sebenarnya juga kita lakukan dulu. Nah, ini berfungsi untuk membantu untuk menampilkan perubahan yang terjadi pada citra yang kita modifikasi di sini. Nah, jadi di sini kita untuk itu, dan grayscale itu yang dia itu memiliki rumus tersendiri untuk dilakukan perubahan dari yang awalnya warna berwarna menjadi grayscale. Rumusnya itu adalah ini 0, ini kita copy paste saja ya, cepat. Di sini untuk grayscale itu dia memiliki rumus. Nah, ini dia rumusnya.
rumusnya itu adalah 0,2989 dikali nilai dari rednya, jadi kemudian di sini adalah 0,587 dikali nilai dari green dan ditambah 0,1141 dikali nilai dari blue. Jadi dari citra berwarna yang awalnya tiga seperti ini, tiga matriks. Di sini ada tiga matriks. Tiap-tiap nilainya misalnya di row 1 baris 1 di sini akan dilakukan perubahan menjadi grayscale. Misalnya ini nilai matriks awalnya akan kita rubah menjadi grayscale. Jadi tiap-tiap nilai itu akan kita kali. Jadi misalnya tadi itu 255. Jadi nilai yang ini akan kita kali, misalnya rednya 255, kemudian greennya itu tadi 10 sama blue tadi 200. Jadi akan dilakukan pengkalian, jadi 0,2989 kita kali nilai red tadi ini dikali 255 ditambah 0,587 kita kali nilai green yang tadi 10 ditambah 0,1141 kali nilai blue nya 200. Nah kemudian nilai ini dijumlahkan masing-masing dan akan mengisi satu kolom yang ada di sini. Dia akan mengisi satu kolom ini menjadi satu matriks saja, yang oleh 3 menjadi satu matriks saja. Ini citra utama gray. Nah di sini jadi dia akan mengisi satu matriksnya. Misalnya di sini nilainya adalah 67. Ya, seperti itu. Maka disitulah yang akan terjadi perubahan nilainya. Nah kita masuk sekarang ke programnya. Oke, jadi di sini di programnya kita masih menggunakan library pillow untuk mengimport dari image-nya, untuk mengimport image-nya. Kemudian di sini kita menggunakan lagi, kita import matplotlib. Nah matplotlib ini kita digunakan untuk membantu melihat hasil perbedaannya. Jadi kita bisa melakukan side by side seperti tadi ini. Saya melakukan side by side, tapi kali ini langsung dari programnya akan mengeluarkan outputnya. Jadi di sini jadi kita lakukan lagi, panggil from pill, ini library pill, kita import image yang ada dalam modul pill tadi. Kemudian juga di sini kita import matplotlib.pilot, ini untuk membantu juga pilot. Bisa di situ adalah state based interface to matplotlib interface and implicit MATLAB like. Jadi ini sebenarnya untuk meniru output dari aplikasi MATLAB. Dan di sini kita atur sebagai plt untuk modulnya, plt kita sebagai itu. Nah jadi di sini juga kita lakukan dulu, kita atur variabelnya untuk gambar yang akan kita lakukan perubahan. Di sini citra kemudian kita menggunakan modul image, kita open. Kemudian di sini ada library-nya D, di library dari image-nya ada D di sini. Mungkin di sini saya rubah karena Silicate ini filenya agak besar. Kita akan menggunakan Megatron Pirate ya. Jadi di sini dirubah jadi Megatron Pirate. Jadi di sini harus sesuai dengan nama file dan juga directory yang ada di dalam folder yang kita punya ini. Ini Megatron Pirate. Ini harus sesuai yang ada di sini dan juga nama filenya dan juga tipe filenya harus sesuai. Kemudian kita masih menggunakan citra.size, kita masih panggil, sebenarnya tidak untuk citra.size ini masih perlu karena kita akan melakukan perulangan berdasarkan ukuran dari citra ini tadi, berdasarkan ukuran gambar. Kemudian di sini jadi ukurannya di sini ada lebar dan juga tinggi. Selanjutnya di sini kita lakukan panggilan untuk kita melakukan print. Kita print lebar dari citranya. Jadi print panggil lebar. Di sini ada kita panggil variabel lebarnya tadi. Selanjutnya di sini ada print, kita panggil lagi untuk tingginya, teks tinggi sama dengan variabel ini tinggi tadi yang kita panggil di citra.size. Selanjutnya karena gambar ini awalnya tetap masihlah gambar citra RGB yang berwarna. Jadi di sini kita lakukan lagi, kita buat dulu matriksnya untuk masing-masing warna. Jadi matriks R untuk matriks red, kemudian matriks G untuk matriks green, dan matriks matriks B untuk warna birunya. Kemudian di dalam Python itu
tipe-tipe citra itu sudah ditentukan seperti tadi. Untuk berwarna tadi ada RGB, red, green, and blue. Kemudian di sini juga untuk grayscale itu dia sebagai L. Nah, kemudian kalau untuk tadi ada lagi satu tipe ini jenis citra adalah black and white. Black and white ini dia sebutannya adalah satu, karena dia sebenarnya terdiri dari 1 dan 0 karena dia menggunakan kode binari. Oke. Selanjutnya di sini jadi kita akan buat variabel baru untuk ini. Untuk kita rubah menjadi grayscale, jadi kita buat variabel baru. Jadi citra.gray ini variabel barunya. Tadi kan variabel awal citra. Nah, di sini kita citra.gray. Kita image.new. Jadi kita buat yang baru dengan tipe A-nya tadi itu adalah L. L ini adalah untuk grayscale. Dimana di dalam grayscale ini juga ada lebar dan juga tingginya. Kemudian kita lakukan perulangan untuk kita merubahnya. Di sini ada for x lagi. Untuk x di dalam jangkauan lebar akan mengisi di sini akan ada masing-masing ini akan diisi, yaitu baris, tiap barisnya, baris R untuk red, kemudian baris G untuk green, kemudian baris B untuk blue. Seperti tadi itu, masing-masing ini kan dia 2 dimensi, punya lebar dan juga tinggi. Jadi kita lakukan itu untuk setiap baris ataupun setiap tingginya. Karena untuk matriks keseluruhan itu kita sudah buat di awal tadi ini, yang ini, matriks R, matriks G, dan matriks B. Yang ini. Selanjutnya di sini setelah itu kita lakukan lagi perulangan lagi untuk variabel Y dalam jangkauan untuk tingginya. Tadi kan lebar sudah, maka di sini untuk jangkauan tinggi. Di sini kemudian kita melakukan pemanggilan untuk kita panggil masing-masing pixelnya, get pixelnya untuk tiap-tiap red, tiap-tiap green, dan tiap-tiap blue. Jadi kita menggunakan bantuan tadi citra ini, image awalnya kita get pixel, kita panggil dari citra yang awal tadi ini di koordinatnya itu x, y. Jadi di sini akan berjalan terus sampai seluruh kolom ataupun baris yang ada dalam citra itu, dalam matriks itu habis. Kemudian di sini kita atur sebuah variabel luminance dan kita masukkan rumus tadi, di mana 0,2989 dikali R, nilai R yang kita ambil dari get pixel kita kalikan. Kemudian di sini 0,587 kita kali nilai G yang kita panggil dari get pixel. Kemudian di sini adalah 0,1141 dikali B yang kita kalikan dengan nilai blue-nya yang kita panggil juga dari get pixel. Tetapi di sini kita harus melakukan perubahan dulu. Karena ini hasil kalinya kan dengan 0, seperti ini, maka nilai hasilnya itu akan menjadi float. Jadi kita harus merubahnya dulu menjadi integer. Jadi luminance kita atur menjadi integer luminance. Nah, kemudian nilai yang kita sudah rubah tadi kita letakkan, kita put pixel ke dalam citra.gray yang baru tadi kita buat untuk citra grayscale-nya. Jadi kita put pixel di koordinatnya x, y. Jadi dia akan mengisi secara keseluruhan dari matriks baru ini dari citra.gray yang sudah dibuat oleh Python-nya. Kemudian nilainya adalah nilai luminance tadi ini yang kita sudah lakukan perhitungan tadi itu. Nah, kemudian disinilah kita tadi fungsi untuk library matplotlib.pilot SPLT. Nah, di sini kita akan membuat PLT di sini. Jadi plt.figure ini figure size, jadi ukurannya figure size-nya di sini kita atur 9,5. Kemudian di sini ada subplot. Nah, jadi di sini kan ada urutan angkanya. Jadi untuk pengaturannya itu di sini kan kita ada 2 citra yang akan kita tampilkan. Maka di sini ini adalah urutannya. Ini adalah barisnya, kemudian ini adalah kolomnya, kemudian ini adalah citra keberapanya. Jadi misalnya seperti ini, kita coba perbesar. Oke. Coba gambar. Jadi ketika matplotnya itu kita buat, dia itu tampilannya akan kita perbesar lagi, terlalu kecil. Oke. Nah,
jadi dia itu wow, besar sekali. Oh, gambarnya yang kecil. Oke, jadi nanti figure jadi akan tampilnya seperti ini. Oke. Nah, jadi matplotlibnya ini kita akan buat seperti ini. Ini tadi matplotlibnya di PLT figure ini kita atur fix size nya 9,5. jadi ini panjang kali lebarnya. Jadi bagian luarnya akan tampilnya seperti ini panjangnya, ini lebarnya. Jadi panjangnya nanti akan 9, lebarnya nanti 5. Kemudian kita akan mengatur bagaimana di dalamnya. Jadi di subplotnya ini, jadi ini baris 1 kolom 2. Jadi kita bisa atur supaya bentuknya itu seperti ini, bisa seperti ini, bisa berurutan seperti ini, atau juga bisa saling bersebelahan. Jadi jika saling bersebelahan seperti ini, maka di ini akan ada kalau tadi ini di sini dia dua baris ya, dua baris kolom, baris kolom. Oke. Satu baris 3 kolom. Kalau ini maka di sini dia dua baris 1 kolom. Jadi satu baris 2 kolom ya. Ini agak membingungkan antara baris dan kolom itu. Jadi di sini satu baris 2 kolom, baris 1. Kemudian di sini satu baris 2 kolom, kolom 2. Nah, ini di situ jadi kita atur posisinya untuk ini, yaitu bisa seperti ini ataupun bisa seperti yang bisa juga tadi seperti ini. Jadi ini dia satu kolom 2 baris. Tadi itu satu baris 2 kolom. Jadi ini satu kolom 2 baris. Jadi ini tadi satu baris 2 kolom posisi 1. Kemudian di sini untuk satu baris 2 kolom posisi 2. Nah, jadi kita panggil subplotnya, kita atur seperti itu. Kemudian IM ini adalah image show. Kita tampilkan show adalah gambar awal tadi yang kita tentukan, yaitu citra. Kemudian dengan ini titelnya adalah judul. Untuk gambar ini kita kasih judulnya itu citra asli, citra awalnya. Kemudian kita atur untuk gambar kedua, kita langsung tidak usah atur lagi figurnya, langsung saja subplot di sini, yaitu baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2 gambar kedua. Gambar kedua ini kita tampilkan image show, yaitu yang kita sudah atur yang kedua tadi, citra gray yang sudah kita input pixel. Kemudian kita atur judulnya yaitu citra gray, dan kita lakukan show menggunakan PLT. Jika kita tampilkan, kita akan agak perbesar sedikit terminalnya. Ini agak lambat ya karena dia agak besar memang untuk ukuran matriksnya, berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Ini kan dia hanya 6 kali berapa, 6 kali 10. Sementara ini berbeda. Saya menggunakan gambar seperti ini. Wow, there's something. What? Tidak ada Megatron Pirate. Oh, sorry, salah ini JPEG. Bentar. Dia tipe datanya di sini adalah JPEG, bukan JPEG biasa, bukan JPG, tapi JPEG. Maka di situ terjadi error. Mari kita lakukan lagi. Nah, sekarang sedang menjalankan programnya. Nah, itu dia tadi bisa dilihat lebarnya 270 dengan tinggi 480. Sekarang, nah ini yang saya maksud tadi, figure. Jadi
Inilah gunanya library dari matplotlib.pilot tadi itu, supaya kita bisa langsung melakukan komparasi antara yang awalnya dengan setelah dilakukan perubahan. Nah, di sini kita terlihat untuk citra aslinya berwarnanya seperti ini, tapi ketika sudah dilakukan perubahan menjadi grayscale, warnanya menjadi seperti ini ya. Oke. Dan tadi itu kan kita atur posisinya untuk subplot ini satu baris dua kolom. Bisa terlihat di sini ya. Ini satu baris dua kolom. Hanya satu baris saja tapi dua kolom. Oke. Dan terlihat juga untuk citra yang gambar aslinya itu kita berada di posisi subplot posisi 1 sesuai posisi 1, dan untuk citra grey-nya ini di posisi 2 ini. Posisi 2. Oke. Maka inilah tampilan hasil dari untuk citra grayscale. Dia berubah warna dari nilai ini menjadi seperti ini untuk citra grayscale-nya. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu untuk brightness. Oke. Jadi untuk brightness itu dia ada biasa kalau kita lakukan itu kan dia bisa merubah untuk tingkat kecerahannya. Brightness ini tingkat kecerahan. Itu bisa untuk menjadi lebih terang ataupun menjadi lebih gelap. Jadi di cara kerjanya sebenarnya untuk citra ini kita lakukan perubahan itu misalnya seperti ini, kita ambil contoh citra rednya di sini. Kita isi saja 200 misalnya ya, 200 200. Nah, cara kerja dari brightness ini yaitu nilai dari sini kita akan tambahkan dengan nilai brightness-nya. Jadi kita akan mengatur suatu variabel untuk brightness ini. Misalnya faktor brightness yang akan kita gunakan di sini yaitu kita akan tambah 10 saja. Maka tiap-tiap nilai dari sini akan kita tambahkan dengan nilai 10 ini. Jadi yang awalnya 200 itu akan menjadi 210. Ini juga sama 210. Ini juga sama 210. Ini akan menjadi 265. Ini 210. Ini 210. Begitu juga sisanya. Jadi tiap-tiap angkanya ini akan ditambahkan dengan nilai 10. Tetapi di sini ada suatu kondisi di mana jika ini kan batasannya adalah 255 sesuai dengan aturan tadi 8 byte itu hanya batasan sampai 255. Tapi ketika sudah melebihi ini sebenarnya akan kita perlu untuk melakukan syarat supaya ketika 252 sudah di atas 265 nilainya akan kembali ke 255. Tetapi di Python hal ini sudah dilakukan oleh Python itu sendiri, sehingga kita tidak perlu lagi melakukannya. Jadi walaupun nilainya sudah di atas 255 tetap akan kembali ke 255. Nah, bagaimana caranya kita implementasikan ke program? Jadi seperti ini. Di sini kita menggunakan library yang sama tadi ya. Kita menggunakan library di sini from pil ya. Kita masih menggunakan library pillow. Kita import. Kita gunakan lagi image yang ada dalam pil tadi itu. Selanjutnya di sini kita juga menggunakan library dari matplotlib.pilot. Kita atur sebagai plt, set as plt. Kemudian masih menggunakan cara yang sama tadi, kita atur variabel untuk gambarnya yang akan kita ambil di sini. Jadi kita atur variabel citra, kita kemudian panggil image-nya, kita buka, kita open, dan kita atur direktorinya. Kali ini kita akan menggunakan gambar di sini namanya Megatron PC. Kemudian di sini karena ini kan kita melakukan perubahan supaya kita bisa melihat perbedaannya, maka kita membuat suatu kopian dari citra yang asli tadi, citra awal tadi. Nah, jadi di sini
Nah, jadi di sini kita buat kopian dulu supaya kita bisa membandingkan citra asli di sini akan menjadi citra yang awal yang kita tidak akan rubah. Jadi kita buat variabel baru yang tadi kan awalnya hanya variabel citra. Sekarang kita rubah menjadi variabel citra asli dengan kita mengcopy citra yang tadi itu. Sehingga di sini sudah kita memiliki dua variabel yang berisi image yang sama, berisi gambar yang sama, matriks yang sama, yaitu citra asli dan citra tadi saja, yang citra saja ini, yang merupakan citra asli ini merupakan kopian dari citra tadi. Nah, selanjutnya di sini kita masih harus menentukan lebar dan tinggi dari citra yang tadi ini. Kenapa? Karena kita masih harus melakukan perulangan supaya kita bisa merubah nilai dari angka yang ada di dalam matriks gambar image yang kita open tadi. Di sini kita ada lebar, tinggi dari citra tadi itu. Kita menggunakan size. Jadi ini sebenarnya hanya variabel saja. Sebenarnya ini bisa kita lakukan perubahan, yaitu misalnya x, y untuk kita menentukan lebar dan tingginya. Tapi sini supaya lebih jelas saja saya menggunakan variabelnya yaitu tinggi dan lebar. Kemudian kita akan menampilkan lebarnya dan tingginya. Di sini kita print lebar citra sama dengan lebarnya. Kemudian di sini kita print lagi tinggi citra, yaitu variabel tingginya yang dipanggil dari citra size tadi. Kemudian di sini kita harus mengatur faktor brightness-nya. Berapa nilai yang akan kita rubah dari nilai dalam matriksnya itu. Misalnya di sini saya atur minus 85. Jadi faktor brightness itu bisa saja negatif. Karena di sini kita aturnya itu dari nilai awalan itu hanya menambah. Kan bisa kita lakukan penambahan kepada nilai negatif. Di situ tentu hasilnya adalah akan mengurangi nilai awalnya tadi. Jadi di sini kita bisa mengatur negatif menjadi minus, misalnya bisa kita atur menjadi negatif 85 faktor brightness-nya. Nah, di sini kita lakukan perulangan untuk kita mengisi dari RGB tadi, nilai dalam matriks tadi. Selanjutnya di sini kita akan perulangan. Kemudian perulangannya yaitu for x dalam jangkauan lebar. Di sini kita tidak perlu lagi melakukan jadi tiap kali x dalam jangkauan lebar ini akan melakukan perulangan untuk y dalam jangkauan tinggi. Dimana di sini kita akan mengambil pixel-pixel ya, masing-masing pixel, masing-masing panjang dan lebar atau tinggi dan lebar dari matriksnya, yang itu dari 3 jenis matriksnya tadi, karena ini kan gambarnya berwarna, yaitu RGB, red, green, and blue. Jadi kita panggil lagi get pixel dari citra tadi yang awal sudah kita angkat, citra pixel dengan variabel x dan y ini sebagai koordinat dari matriks-matriks itu. Jadi koordinatnya 1,1, 1,2, 1,3 seperti itu sampai selesai matriksnya. Nah, kemudian tiap-tiap panggilan ini, tiap-tiap kita memanggil nilai R, nilai G, dan nilai B, ini red, green, and blue, tiap-tiapnya itu, maka nilai barunya akan kita rubah dengan melakukan penambahan kepada faktor brightness-nya. Jadi R yang awal kita rubah menjadi nilai R baru yang ditambahkan dengan nilai faktor brightness. Begitu juga dengan nilai G. G yang baru adalah nilai G lama kita tambahkan dengan faktor brightness-nya. Nilai B yang baru adalah nilai B yang lama kita tambahkan faktor brightness. Nilai B yang lama di sini maksudnya adalah nilai B yang baru kita ambil dari get pixel yang akan kita rubah menjadi nilai B di sini. Nah, selanjutnya di sini kita akan menaruh nilai baru tadi itu yang RGB yang sudah kita tambahkan dengan nilai faktor brightness ke citra tadi dengan cara menggunakan put pixel dengan koordinatnya sama tadi kita gunakan juga x, y, sehingga dia itu akan mengisi masing-masing tiap-tiap ininya, tiap-tiap kolom dalam matriks itu, tiap-tiap kolom atau baris dalam matriks itu akan terisi dengan nilainya sesuai dengan nilai R yang tadinya sudah kita tambahkan itu, nilai G yang sudah kita perbarui tadi juga, dan juga nilai B yang sudah kita perbarui. Karena di sini kita tidak merubah tipe dari tipe dari citranya, sehingga di sini perubahan di sini kita lakukan seperti yang tadi citra gray.
Di sini citra gray kita harus membuat matriks untuk barisnya masing-masing, karena dia dari yang awalnya 3 matriks kita rubah menjadi satu matriks. Tetapi kalau kita hanya merubah brightness-nya, itu tetap masih menggunakan 3 matriks. Jadi matriksnya masih ada matriks red, green, and blue, tetapi hanya nilai di dalamnya yang akan kita rubah. Selanjutnya, setelah kita lakukan put pixel, setelah perulangan dilakukan, perulangan for ini dilakukan sampai seluruh isi matriksnya terjalankan, get pixel dan juga terput pixel sudah kita rubah, maka di sini kita lakukan lagi. Di sini adalah PLT, kita lakukan lagi bantuan dari matplotlib yang untuk mengikuti dari MATLAB. Nah, di sini kita atur figurnya. Ukuran dari figur ini yaitu panjangnya 10, lebarnya 5. Ini sebenarnya bisa dibilang panjang tinggi, karena bisa juga untuk panjang lebar. Panjangnya 10, tingginya 5. Kemudian di sini ada PLT subplotnya. Subplotnya di sini itu posisinya tadi sama seperti yang kita lakukan pada citra gray. Di sini yaitu ada satu baris dan 2 kolom. Kemudian ini untuk gambar pertama itu adalah kita show atau image show. Kita ambil tadi citra asli. Citra asli adalah kopian dari citra awal tadi. Ini kan posisi citra, ini sudah kita lakukan perubahan dengan merubah brightness-nya. Nah, dengan kita atur title-nya, judul di atasnya, itu citra asli. Selanjutnya, ini subplot kedua, kita langsung subplot, itu untuk satu baris, 2 kolom, yang posisi kedua, ini adalah PLT, kita show atau image show, citra, yang sudah kita lakukan perubahan tadi, yang kita sudah put pixel ini, dengan faktor brightness. Dengan title-nya, kita judulnya, kita atur di sini adalah citra modif brightness. Lalu di sini adalah PLT show. Kita show supaya bisa ditampilkan. Oke, sekarang kita jalankan programnya. Ya. Di sini terlihat jalankan. Sedikit lambat sama seperti tadi karena ukuran gambarnya juga lumayan, sekitaran 100-an pixel. Ya. Ini dia 225. Nah, bisa terlihat di sini karena tadi nilai yang saya kasih masukan di sini adalah negatif 85, maka brightness-nya ini akan turun ke bawah brightness-nya. Nah, jadi awalnya bisa terlihat di sini terang dengan warna yang lebih terang. Ketika kita sudah mengubah brightness-nya dengan nilai negatif, maka di sini nilai brightness-nya turun. Terlihat warna orange-nya ini yang awalnya terang ataupun terang jadi lebih gelap. Begitu juga dengan ini yang awalnya silau bisa jadi lebih kelihatan di layar yang di belakang ini, jadi lebih kelihatan. Jadi terlihat bahwa brightness-nya sekarang sudah turun. Begitu pula yang terjadi kalau misalnya kita rubah nilainya ini menjadi positif. Kalau misalnya kita rubah positif, maka secara logika di situ gambarnya harusnya brightness-nya akan lebih tinggi, nilainya akan lebih naik lagi. Bisa terlihat sini yang awalnya sudah terang makin terang karena nilai ininya sudah naik. Misalnya di sini yang awalnya hanya 70, ketika ditambahkan 85 maka akan berubah warnanya jadi seperti ini. Kira-kira ini bisa terlihat, mungkin saya bisa terlihat di pojok kanan bawahnya di situ nilai rednya 126, kemudian di situ nilai blue-nya 64 dan 39. Tapi ketika di sini sudah jadi 213, 151 dan 150 dan 125. Terjadi perubahan di sini untuk penambahannya. Itu begitu untuk cara kerjanya brightness. Ini sebagian untuk di-cut. 1 jam. Oke. Wow. Oke. Lanjut. Sekarang bagian yang terakhir untuk kontras. Selanjutnya untuk kontras. Baik, di sini untuk kontras cara kerjanya itu dia akan mengambil titik tengah. Jadi gini, untuk kontras jadi kontras ini kan cara perhitungannya kan 255. Di sini kan 255. Nah, kontras itu akan merubah yang dari yang gelap jadi makin gelap, yang terang jadi makin terang, sehingga bisa terlihat perbedaan kontranya.
kan ada pro dan kontra. Kontra ini adalah perbedaannya. Jadi supaya semakin terlihat perbedaannya, maka yang terang akan dimakin terangkan, yang gelap akan makin digelapkan. Jadi yang gelap makin gelap, yang terang makin terang. Jadi caranya untuk kita menentukan manakah nilai itu terang atau nilai itu gelap adalah menentukan titik tengah dari nilai 255 ini. Kalau di program itu kita menggunakan angka 128. Itu kita, jadi kita bagi 255, kita bagi 2, itu kan ada titik tengahnya. Titik tengahnya itu adalah 128. Jadi itu 128. Itu menjadi titik tengah untuk titik tengah dari untuk kita menentukan kontrasnya. Jadi nilai yang di atasnya 128 akan kita semakin terangkan, dan nilai yang berada di bawah 128 akan kita makin gelapkan. Kemudian setelah kita menentukan itu, kita mengalihkan dengan faktor kontrasnya. Jadi kita ingin seberapa besar faktor kontrasnya ini, kita rubah. Jadi di situ apakah, jadi kita tentukan dulu kontrasnya ini, titik tengahnya ini kan 128. Kemudian adalah nilainya itu apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Caranya kita tentukan adalah kita kurangi nilainya itu dengan nilai titik tengahnya 128. Apakah nilainya itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, di sini bisa kita lihat cara kerjanya, itu nilai R-nya kita kurangi, kemudian kita kalikan faktor kontrasnya. Kita kurangi. Jadi misalnya di bawahnya 128 pun tetap tidak masalah, karena nantinya akan kita kalikan dengan faktor kontras, dan juga nilai R-nya ini akan kita kurangi dengan nilai ininya, sehingga kalau negatif nilai hasilnya, maka hasilnya akan kurang, tetap akan mengecil. Kalau misalnya hasilnya di sini positif, maka akan makin besar. Jadi yang terang akan makin terang. Jadi sini kita tentukan dulu selisihnya, perbedaan jarak dari nilai awalnya itu suatu matriks, nilai dari satu titik piksel itu dengan titik tengah, seberapa jauh jaraknya itu, kemudian seberapa banyak akan nanti kita kalikan dengan kontrasnya, apakah dia akan berkurang atau dia akan bertambah. Seperti itu cara kerja dari untuk kontras. Nah, di sini kita atur from pil, kita menggunakan lagi library pil, kita import untuk image yang ada dalam pil, kemudian kita import matplotlib di sini ya, kita menggunakan lagi untuk kita bisa melihat perbandingan kontras antara dua citra yang sudah kita ambil. Matplotlib.pilot kita atur sebagai PLT, kemudian kita panggil lagi, kita atur variabelnya citra, kita panggil menggunakan image.open, directory dari filenya di sini ada Megatron Onda Counter. Kemudian di sini ada citra data asli, ini sama seperti tadi brightness, karena kan kita di sini akan melakukan perubahan supaya kita bisa membandingkan, maka di sini kita buat kopian dari citra yang awal tadi dengan nama citra asli. Kita copy dengan citra.copy. Kita duplikasi citra tadi. Kemudian di sini kita tetap menentukan lebar dan tinggi dari citranya dengan menggunakan size, citra.size. Variabelnya kita pakai lebar dan tinggi. Kemudian kita tampilkan lagi, kita print di sini lebar citra, teks lebar citra, kemudian kita panggil variabel lebar tadi yang sudah dipanggil menggunakan citra.size. Kemudian ada print di sini, kita print lagi teks tinggi citra dan variabel tinggi. Kemudian di sini kita tentukan dulu faktor kontras dari citranya, seberapa tinggi faktor kontrasnya yang akan kita rubah, seberapa besar perubahannya akan terjadi. Di sini saya aturnya 1,5. Nah, kemudian di sini karena kan kita hanya akan merubah kontras, jadi di sini kita tidak memerlukan adanya matriks tambahan, kita tidak merubah ya. Jadi di sini awalnya hanya RGB 3 matriks, kita hanya merubah nilai di dalamnya. Kita tidak mau berubahnya dari 3 matriks ini menjadi 1 matriks. Kemudian jadi di sini kita lakukan perulangan untuk variabel x. Ini hanya variabel, jadi untuk setiap x di dalam range, di dalam jangkauan lebar, maka dilakukan perulangan untuk setiap y di dalam jangkauan tinggi
di sini. Kemudian kita memanggil tiap-tiap pixel tadi itu, yaitu untuk masing-masing nilai red, masing-masing nilai green, dan masing-masing nilai blue kita panggil menggunakan citra.getPixel di tiap-tiap koordinatnya x, y di 1,1, 1,2, 1,3 secara seperti itu berulang. Kemudian di sini kita lakukan lagi, di sini kita akan memasukkan rumus tadi. Jadi kita atur dulu tipe datanya integer, karena terkadang di sini nilainya akan menghasilkan nilai koma. Jadi kita harus merubahnya dulu menjadi tipe data integer. Kemudian sini rumusnya, nilai R ini kan R baru, jadi nilai R lama kita kurangi dengan selisih dari nilai R itu dengan titik tengah, kemudian kita kalikan dengan faktor kontras. Begitu juga dengan nilai G di sini kita atur dulu sebagai integer. G yang baru ini adalah nilai dari G dikurangi selisih dengan nilai tengah, kemudian kita kalikan dengan faktor kontras. Begitu juga dengan B di sini, kita nilai B yang baru itu adalah nilai integer dari B lama, kita kurangi dengan dengan nilai titik tengah ini, titik tengah nilai tengah, baru kita kalikan faktor kontras. Cara kerjanya sebenarnya itu dia misalnya nilainya itu adalah kan nilai tengah 128, misalnya di sini adalah 128 kan, 128, misalnya di sini adalah 118. Ini kan posisi secara rumus kita kurangi dulu 128 dikurangi 28, jadi di situ 128 kita kurangi 118, hasilnya adalah 10. Nah, kemudian nilai R-nya tadi kan 118 kita kurangi, ini selisih yang sudah kita dapat tadi itu kurangi 10 yang kita kalikan dengan faktor kontras. Dikalikan dengan faktor kontras tadi 1,5. Hasilnya adalah 118 kita kurangi 10 dikali 1,5, 15. Ini 15. Jadi nilai R yang baru itu ada nanti nilainya adalah 118 dikurangi 115 adalah 103. Nilai barunya adalah seperti ini. Ini kalau di bawahnya. Kemudian bagaimana kalau di nilainya berada di atas 128? Jadi 128 kita ibaratkan saja nilainya itu adalah 130. Kalau kita kurangi kan hasilnya negatif 2. Selisihnya adalah 2. Sebenarnya kita butuhin hanya selisihnya, tapi karena masalahnya jadi selisihnya di situ adalah negatif 2. Jadi di sini 130 kita kurangi hasilnya negatif 2, kita kalikan dengan tadi faktor, kita kalikan tadi dengan faktor faktor kontrasnya yaitu 1,5, sehingga hasilnya nanti kita kalikan 1,2. Oke, kemudian kita kalikan dengan faktor kontrasnya 1,5 di sini, maka hasilnya adalah 130. Ini karena negatif kali di sini, maka dikurangi di situ 1,5 3, negatif 3. Kemudian di sini, maka karena kan di situ negatif ketemu negatif, maka hasilnya adalah 130, kita akan tambahkan 3, maka nilai terakhirnya nanti dia adalah 133. Yang awalnya 130 ketika dikenai faktor kontras di sini, maka nilainya nanti akan berubah menjadi 133. Begitulah cara kerja dari untuk kontrasnya. Nah, kemudian setelah kita lakukan perubahan kepada untuk faktor kontrasnya untuk nilai masing-masing nilai dari R, C, dan B, kemudian ini kita nilai yang sudah kita rubah itu kita kemudian taruh kembali ke dalam citra yang tadi, citra.getPixel ini di koordinatnya yang kita atur yaitu x, y, sehingga masing-masing kolom dan juga baris dalam matriks itu akan terisi dengan nilainya, yaitu yang sudah kita rubah tadi yang terbaru, nilai R terbaru, nilai green terbaru, dan juga nilai B yang baru. Setelah itu kita gunakan lagi tadi library dari matplotlib.pilot di sini, yaitu kita menggunakan figur plt, kita
atur figurnya, ukurannya adalah 10, panjangnya 10, tingginya 5, kemudian isi subplotnya. Di sini kita atur satu baris, dua kolom. Untuk image pertama itu show kita tampilkan, image show kita ambil tadi citra asli, citra awal ini kita sudah melakukan hasil kopian dari citra yang kita open. Kemudian dengan judul citra asli. Selanjutnya di sini ada subplot kedua untuk untuk satu baris dua kolom di yang kedua. Di sini kita tampilkan image show. Show di sini citra yang sudah kita lakukan put pixel tadi itu. Selanjutnya kita atur judulnya, title, citra modif, kontras, dan kita tampilkan menggunakan show. Oke, sekarang kita jalankan. Oke. Nah, di situ terlihat tadi untuk lebar citranya dan tinggi citranya 640 pixel dan 480 pixel. Nah, oke. Nah, ini untuk figurnya. Nah, tadi kan terlihat lebar citra itu 640 dan tinggi citranya 480. Dan ketika kita lakukan perubahan, maka beginilah citra awalnya itu warnanya seperti ini. Tetapi setelah kita lakukan modif untuk kontras, terlihat bahwa di sini itu warna gelap, yang warna gelap makin gelap, yang warna terang makin terang, sehingga terlihat kontras atau perbedaan antara yang gelap dan terangnya. Oke, kira-kira sekian. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enggak, sabar. Nah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.